Hey guys, welcome to Daily Screen. Ya, akhirnya kita bakal review film Super Mario Bros. Yang juga sangat dinanti-nantikan untuk para pencinta Nintendo, para pencinta dari Mario Bros. Sejak tahun 80-an tuh pasti menunggu film ini gitu ya. Mario Bros. Sendiri di Indonesia udah tayang sejak 5 April 2023 dan kita baru review di 10 April ya. Ya, maafkanlah gitu ya. Nah, buat teman-teman yang berencana pengen nonton film ini, nggak apa-apa kalian bawa keluarga kalian karena film ini tipenya adalah semua umur. Sekarang, sejak di minggu pertama pembukaan dari Super Mario Bros. Di seluruh dunia internasional itu sudah mendapatkan 368 juta dolar. Gila, itu tepuk tangan deh. Super Mario Bros. Ini sendiri sebenarnya sudah sempat dibuatkan di versi live action, itu tepatnya di tahun 1993. Ya lumayan laris lah pada kala itu, tapi nggak yang boom-boom banget gitu ya. Dan barulah sekarang ternyata mereka ini Nintendo ini menggandeng Illumination yang suka buat Minion gitu, kalian pasti tahu gitu ya. Dan akhirnya ya setelah gue nonton film ini, gue cukup puas dengan cerita yang dihadirkan. Simple, berbobot, dan pengembangan karakter cukup menarik. Menggabungkan gaya animasi 3D cerah dan penuh warna. Pengisi suara dari Super Mario Bros. Ini juga para aktor dan juga artis yang sangat terkenal. Di antaranya karakter dari Mario diisi suara oleh Chris Pratt, kemudian Luigi diisi suara oleh Charlie Day, Toad diisi oleh Keegan-Michael Key, kemudian juga ada Princess Peach ini diisi oleh Anya Taylor-Joy, selanjutnya ada Donkey Kong diisi oleh Seth Rogen, dan karakter yang terakhir yaitu Bowser, sang villain utama dari film ini diisi suara oleh Jack Black. Dan sekarang mari kita jelaskan sinopsis singkat dari film Super Mario Bros. Ini. Film ini mengisahkan tentang dua bersaudara yaitu Mario dan juga Luigi yang ingin menjadi superhero di tempat tinggalnya yaitu di Brooklyn. Pada suatu hari ternyata terjadi kebocoran pipa besar yang membuat kotanya hampir saja kebanjiran. Nah, di momen ini Mario dan juga Luigi akhirnya berusaha untuk menolong menghentikan kebocoran dari bawah tanah. Namun tanpa sengaja mereka ini masuk ke salah satu pipa misterius yang ternyata itu adalah gerbang masuk ke dimensi lain dan masuk ke dunia baru yang sangat aneh. Sama-sama tersedot di pipa besar tersebut, ternyata keduanya ini justru terpisah. Mario terlempar ke Mushroom Kingdom atau kerajaan jamur, di mana ia akhirnya bertemu dengan Toad lalu meminta pertolongan dengan Princess Peach. Namun malangnya Luigi justru terlempar ke Duckland atau kerajaan milik dari Bowser yang merupakan villain utama dari film ini, di mana si Bowser ini pengen menguasai setiap kerajaan-kerajaan, dan pada akhirnya di film ini kita akan melihat bagaimana usaha dari Bowser ingin menguasai Mushroom Kingdom. Dan yap, dari momen inilah kita akan diperlihatkan perjuangan keras dari Mario yang ingin menyelamatkan adiknya yaitu Luigi, dibantu oleh Princess Peach dan juga Donkey Kong, di mana Princess Peach ini juga ingin mengalahkan Bowser yang ingin menguasai Mushroom Kingdom yaitu kerajaannya sendiri. Setelah menyaksikan film ini, gue sangat suka dengan gaya penyutradaraan dari Aaron Harvard yang ternyata juga pernah menyutradarai film Teen Titans Go the Movie, termasuk juga rekannya yaitu Michael Jelenic yang ternyata juga merupakan sutradara dari Teen Titans Go. Termasuk juga gue cukup suka dengan cerita yang ditulis oleh Matthew Vogel yang juga menulis cerita dari film Minions The Rise of Gru. Dan menurut gue di sini benar-benar sutradara yang berkolaborasi dengan penulis benar-benar tahu untuk membangun karakter dari awal sampai akhir. Ketika momen-momen sedih itu mereka tahu momennya gimana, kemudian juga ketika bahagia pun gitu. Dan menurut gue adil di sini, mereka memberikan setiap karakter ini developmentnya tuh yang sangat baik. Kayak contohnya Mario di sini kita tahu terkadang dia ini sangat optimis, kerja keras. Tapi di lain sisi dia kadang juga jadi orang yang pesimis, termasuk juga dengan Luigi. Kemudian juga bagaimana pembeda antara karakter Princess Peach di sini. Princess Peach ini agak sedikit berbeda di sini karena dia lebih maskulin di sini guys. Dan gue sangat suka di beberapa momen Princess Peach ini kan kayak lemah gemulai gitu. Tapi ada beberapa momen ketika dibutuhkan dia ini sangat tangguh. Termasuk juga dengan karakter-karakter lain, termasuk juga dengan sang villain utama yaitu Bowser yang dari awal kita tahu wah ini bakal serem parah gitu ya. Nah, ada momen dark tapi ada juga sisi-sisi lemah. Ternyata si Bowsernya juga rapuh. Jadi pesan-pesan yang pengen disampaikan penulis juga sutradara ini benar-benar nyampe ke kita dan juga termasuk dengan anak-anak kayaknya. Karena setiap orang ataupun makhluk hidup itu enggak yang berjalan sempurna, dan itu dijelaskan di sini ada dua sisi berbeda, kadang kita baik, kadang kita jelek gitu ya. Dan itu benar-benar dijelaskan. Secara keseluruhan kalau gue lihat dari film ini ceritanya tuh ya sangat ringan gitu ya. Untuk anak-anak gue kan nonton tuh
tuh banyak anak-anak di samping itu pada ketawa seneng gitu, anak-anak umur 5 tahun pun gitu kayak seneng ketawa dengan cerita karena sangat mudah dipahami. Terlihat banget bahwa sang sutradara juga penulis ini berusaha untuk menyampaikan Super Mario Bros ini untuk dengan cerita yang ringan, relate dan mudah dipahami, bukan yang cerita yang sok-sok dark, sok-sok berat. Itu enggak. Ini masih bisa dinikmati oleh kita sebagai orang tua ataupun orang-orang yang dewasa, karena gue cukup salut dengan game yang genrenya itu kan di tahun 80-an tapi bisa dibawa dengan sangat baik ke tahun sekarang dan relate juga dengan penonton di era sekarang dan bisa memahami apa isi dari ceritanya. Kalau kita lihat secara keseluruhan memang ceritanya ringan guys, tapi dengan konflik-konflik yang dihadirkan, perebutan tahta, menguasai suatu pulau, planet, itu kan sebenarnya berat. Tapi di sini sutradara benar-benar bisa membawa film ini menjadi genre semua umur, dan itu lagi sekali lagi gue cukup suka dengan gaya penyutradaraan juga penulisnya guys. Secara keseluruhan film Super Mario Bros ini memang benar-benar fan service untuk kalian yang penggemar Nintendo ataupun penggemar dari game Super Mario ini, karena dari awal sampai akhir itu Easter egg bertaburan. Bahkan kayaknya kalau kalian penggemar dari Super Mario Bros tuh nggak cukup nonton sekali aja, karena ada banyak sekali Easter egg yang nggak bisa kalian dapatkan gitu aja. Ada banyak sekali pasti yang ketinggalan. Tapi yang gue cukup suka adalah beberapa Easter egg yang menampilkan bagaimana jalan game dari Super Mario Bros yang nyundul-nyundul itu ada. Bahkan di awal-awal ketika Luigi dan juga Mario ini berlarian di kota-kota dari Brooklyn itu kan benar-benar diperlihatkan jalan lurus itu kayak loncat sana, loncat sini itu kayak benar-benar kayak di dalam game. Apalagi ketika dia udah mulai masuk ke Mushroom Kingdom ketemu dengan Princess Peach ini. Kemudian Princess Peach ini mengajarkan Mario untuk mengalahkan Bowser. Nah, di situ kan ada arena untuk mereka latihan. Dah, itu game parah gitu ya. Jujur, tapi kalau menurut gue pribadi, dengan cerita yang ringan kayak gini, ada beberapa momen gue ya agak sedikit ngantuk gitu ya. Ada beberapa gue agak ketiduran, tapi ini bukan nggak mempengaruhi. Mungkin waktu itu gue aja lagi ngantuk berat gitu ya. Tapi ya secara keseluruhan ini dikemas dengan sangat baik, tapi memang bukan yang benar-benar sempurna gitu ya. Gue nggak bisa menjelaskan mana yang nggak sempurnanya atau gimana nya, tapi untuk durasi itu mungkin gue nggak tahu berapa durasinya, itu yang agak sedikit lama gitu ya. Tapi momen jatuh bangun sang karakter utama dalam mengalahkan sang film utama itu juga sangat bisa masuk ke semua orang gitu, termasuk gue juga. Jadi menjelang akhir-akhir apalagi gue cukup melek gitu ya, meskipun memang ceritanya sangat ringan, ada beberapa lucu-lucuan ya kayak gini lah gitu. Bagaimana penggambaran dari Super Mario. Setelah nonton film ini gue masih berharap bahwa Super Mario Bros Universe ini bakal turun lagi dengan cerita-cerita spin-off-nya kayak gitu. Kayak Luigi itu harus diceritakan di film sendiri. Kemudian untuk Princess Peach juga harus difilmkan sendiri. Bowser juga apalagi gitu ya. Tapi terlepas dari semua itu juga sinematografinya gue sangat suka, berwarna. Ciri khas dari Illumination, rumah produksi mereka itu benar-benar terlihat. Film-film Minions yang kalian suka itu semuanya ciri khasnya tuh ada di film ini gitu ya. Kayak mini-mininya mereka, kayak jamur-jamur mini Toad itu kan kayak benar-benar kayak Minion gitu ya. Dan bagaimana pergerakan-pergerakan animasi ini udah jangan diremehkan lagi, smooth banget gitu ya. Dan gue cukup suka dengan warna-warna yang dihadirkan, itu benar-benar game akurat banget gitu ya. Apalagi game-game Super Mario yang terkini gitu ya. Dan juga untuk pengisi suara itu yang paling the best juga, pemilihan karakter di sini benar-benar keren. Chris Pratt juga cukup lumayan bagus, meskipun juga sebenarnya bisa digantikan siapa saja sih untuk karakter Mario. Tapi yang menjadi center utama gue, yang favorit gue dari pengisi suaranya adalah Anya Taylor-Joy sebagai Princess Peach. Di sini karakter Princess Peach ini kan kalau di beberapa film Super Mario ataupun di gamenya kan digambarkan kayak lemah, harus dibantu, ditolong gitu. Tapi di sini dibuat lebih maskulin. Ini terlepas dari agenda dan sebagainya yang lagi trending topik di Twitter sana. Ini bukan agenda menurut gue. Ini lebih ke kayak gimana menampilkan sosok wanita yang mandiri, yang cerdas gitu ya. Untuk agenda yang agak menjurus ke sana gitu ya. Bener-bener film ini pure bisa dinikmati semua umur. Dan lagi-lagi ini agak keras sebenarnya. Disney harus belajar dari ini gitu ya, dari Super Mario Bros. Kenapa gue bilang begitu? Karena ada di beberapa film-film animasi atau film live action Disney sekarang itu kan kita tahu kalau terlalu banyak agenda-agenda SJW-an, sebagaimana gue nggak mempermasalahkan agenda apapun yang mau disampaikan, entah itu minoritas apa, LGBT dan sebagainya, itu terserah, tapi jangan menonjolkan agenda itu terlalu tinggi daripada inti ceritanya. Nah itu yang gue maksud. Jadi menurut gue di film Super Mario Bros ini halus banget.
kayak nggak terlihat, meskipun ada agenda-agenda untuk melihat sisi kayak woman power di Princess Peach, tapi itu kan sesuatu yang wajar dan bisa diterima, dan kita bisa lihat bagaimana kerennya suara dari Anya Taylor-Joy juga. Tapi dengan beberapa kasus-kasus ini, menurut gue film Super Mario Bros adalah salah satu adaptasi game yang juga terbaik, dan juga fokus ke inti cerita gamenya, bukan yang harus diselipkan ini, diselipkan itu, selipan, akhirnya buyar gitu, selesai gitu ya. Dan ya, gue cukup suka dengan cerita yang dihadirkan, sinematografinya juga sangat menarik, dan juga scoringnya juga cukup menarik. Dan salah satu yang membuat gagal fokus adalah meskipun film ini masa kini, tapi memang skor lagu-lagunya itu ada diambil di era-era di tahun 80-an gitu. Salah satunya ada lagu yang berjudul Take On Me yang dipopulerkan oleh Anha. Di sini kan itu kan populer pada tahun 1985, tapi dihadirkan di film ini itu juga membuat kita wah, kayak balik kayak mesin waktu gitu, balik ke masa lalu. So, dari review kita memberikan skor untuk Super Mario Bros ini di 80 dari 100. Dengan rating sebesar itu, tentu film ini rekomendasi untuk kalian tonton segera. So, silakan kalian ke bioskop, ajak keluarga deh, saran gue gitu. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita kali ini. Jika kalian punya film menarik yang pengen kita review, jangan lupa tambahkan permintaan kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.